Shalom. Selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan, dimanapun berada, baik di tempat ini maupun yang ada di rumah. Selamat bertemu kembali, walaupun hanya melalui media online. Kita tetap bersyukur bahwa oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kita boleh kembali dipertemukan untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus melalui ibadah minggu pada pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, selamat datang dan selamat beribadah. Hari ini adalah minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kita bersyukur bahwa oleh pimpinan Roh Kudus kita mengalami persekutuan yang indah saat ini. Walaupun kekhawatiran, ketakutan dan kebimbangan sering menghantui kehidupan kita, serta membuat kita makin bergumul tentang arah dan tujuan hidup ini. Hanya di dalam Dia kita mendapatkan kepastian, sebab kasih-Nya tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, dan selamanya. Dengan kerendahan hati, mari kita mengalami hadirat Tuhan melalui ibadah saat ini dengan tema Jangan Kamu Takut. Mari jemaat Tuhan kita bersama berdiri, kita memuji Tuhan, melakukan pujian, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, di sinar-Mu menyerap. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam dan damai sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Salam dan sejahtera bagi kamu juga. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama bermazmur melalui pembacaan Mazmur 86 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 secara responsorial. Doa Daud, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, Sebab kepadamu-lah ya Tuhan kuatkan jiwaku. sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, Dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan. Dan perlihatkanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu. Sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, Sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan melihatkan nama-Mu. sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja ya Allah. Tuhan kepadamu saja.
Dengarkan perintah mengasihi dari Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, inilah perintah yang paling utama. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Dialah Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu, dan dengan segala kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tiada lagi perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Jemaat kita bersama-sama menghadap Tuhan, menyatakan pengakuan dosa dan menerima berita anugerah. Ya Tuhan, kami datang kepadamu mengaku dosa kami dengan segala kelemahan di dalam menjalani hidup karunia-Mu. Kami tidak taat dan setia kepadamu. Kami mengakui Engkau sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan perlindungan, serta pengharapan. Namun kami sering meragukan kuasa-Mu, sehingga masih saja diliputi kekhawatiran dan ketakutan. Kami mohon kemurahan dan pengampunan-Mu, Tuhan. Ampunilah dan baharuilah kami ya Roh Kudus. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur,
pandai bersyukur selamanya. Jemaat Tuhan, kita akan membawa ungkapan syukur kita melalui pundi persembahan, dan dengarkanlah nats persembahan. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Di dalam doa. Begitu besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami sangat bersyukur untuk semua itu Tuhan. Nyata di hari ini kami sangat bersyukur oleh karena kasih-Mu, kami masih diperkenankan untuk kami boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah pada pagi hari ini. Dan kami bersyukur melalui ibadah ini kami boleh memberikan ungkapan syukur kami melalui persembahan. Tuhan berkati persembahan kami yang telah kami berikan dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan dapat dipergunakan dengan baik untuk pelayanan-Mu di jemaat-Mu, dan boleh dipakai dimanapun dalam pelayanan di tempat ini. Bapa di sorga, berkati setiap kami yang telah memberi, dan kami mengucap syukur atas segala kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan dalam kebaktian hari Minggu ini, dan akan dibacakan oleh beberapa utusan-utusan Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa di surga, Bapa yang baik bagi kami bersyukur kepadamu pada pagi yang indah ini, boleh kami kembali bersekutu, memuji memuliakan Tuhan melalui ibadah hari Minggu ini. Ya Tuhan Allah di surga, kami bersyukur Engkau telah memelihara hidup kami sepanjang seminggu yang kami lalui, dan kami mohon kiranya Tuhan memberkati apa yang kami lakukan dan memberkati hidup kami. Dan saat ini kami kembali untuk rindu mendengarkan sabda-Mu yang akan senantiasa mengarahkan, menuntun kami menjalani kehidupan selanjutnya, terlebih pada seminggu mendatang. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga,
Engkau hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini, dan kami mohon kuasa Roh Kudus akan bersama-sama memberikan hikmat kami untuk memahami firman yang kami baca dan renungkan pada saat ini. Ya Tuhan, umat-Mu telah siap sedia mendengar, bersabdalah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita yang pertama terambil dari Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Kejadian 21 ayat 8 sampai 21 yang berbunyi, Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari tebak di sapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbar air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketiga air yang dikibarkan itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agar jauh, kira-kira sepemana jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat yang terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Amin. Pembacaan kita yang kedua, Roma pasal 6 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa
bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Haleluya. Bacaan ketiga dari Injil Markus pasal 10 ayat 34 hingga ayatnya yang ke-42. Demikian Injil Yesus Kristus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Dan barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah
daripadanya. Amin. Kure sumanga. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama renungkan firman Tuhan dengan tema Jangan Kamu Takut. Selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom. Shalom mengandung arti damai sejahtera yang dikaruniakan Tuhan dan berlaku bagi setiap orang percaya dan yang mempercayakan hidup dan kehidupannya kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang melanda dunia sampai saat ini, ketakutan dan ratap tangis terjadi di mana-mana akibat ketakberdayaan manusia melawan wabah COVID-19 ini. Damai sejahtera seakan sirna di tengah badai tersebut. Jika manusia umumnya hanya takut dan menangis, yang merupakan ungkapan perasaan jasmaninya, apakah Tuhan mau menolongnya? Mungkin karena Tuhan sayang kepada semua ciptaannya, pasti Ia akan menolongnya. Bagi orang percaya dalam menghadapi tantangan dan tekanan hidup yang menakutkan, menggelisahkan, dan menyedihkan, tangisan bukanlah jawaban, tetapi dalam iman sambil berdoa bahwa Tuhan yang baik akan memberikan jalan keluar dari rasa takut dan kesedihan yang sedang terjadi dan dihadapi dalam hidup ini. Kejadian 21 ayat 12b dan ayat 17b. Saudara-saudara seiman dalam Yesus Kristus, Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21 bacaan kita. Sungguh banyak pelajaran yang mesti kita dapatkan dari dalamnya. Bahwa sebagai orang percaya harus yakin benar tentang janji Allah yang telah disampaikan kepada umatnya. Semua janji yang pernah Ia sampaikan pasti akan dipenuhi sesuai dengan rencananya, cepat atau lambat. Persoalannya kalau janji Allah terlambat dilakukan dan dinyatakan bagi manusia, akibatnya manusia menjadi lupa bahkan tidak sabar menantikan akan terwujudnya janji Allah itu, sehingga mencari jalan lain yang malahan menjadi salah dan menambah beban yang mendatangkan dosa. Seperti tindakan Sarah yang telah menjadi tua bersama Abraham, namun belum mendapat anak padahal Tuhan sudah berjanji untuk menjadikan bangsa yang besar. Dalam situasi seperti itu, Sarah segera bertindak berdasarkan nalar dan perasaannya, menyuruh Abraham, suaminya, untuk menghampiri hambanya Hagar agar memberikan anak untuk menjadi ahli waris janji Tuhan. Tindakan yang ditempuh Sarah dan Abraham adalah hal yang sangat keliru dan salah, karena bukanlah sebuah rancangan dan rencana Allah. Hagar adalah orang asing dan hambanya yang tidak menyembah Allah Abraham, serta bukan istri yang sah. Kelahiran Ismail jelas bukanlah dia yang akan menjadi ahli waris sesuai janji Tuhan kepada Abraham, walau ia adalah anak kandung Abraham.
Mereka kelak akan berpisah dan harus dipisahkan, dijauhkan dari mereka dan dalam rumah mereka. Nyata benar setelah Ishak disapi, terjadi pengusiran Hagar dan Ismail dari rumah tuannya. Ayat 10 sampai ayat 12 dari Kejadian 21. Dalam perjalanan Hagar dan Ismail melintasi padang gurun, akhirnya tiba di Berseba. Di sana mereka kehabisan bekal dan sangat menderita. Bahkan dikatakan Ismail menangis, lemas, dan nyaris mau mati rasanya. Sehingga Hagar meninggalkannya di semak dan melihat dari jauh karena tidak tega melihat anaknya meninggal. Ayat 15 sampai 16. Dalam ayat 17 mengatakan, Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Ayat 18. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Ayat 19. Saudara-saudaraku seiman dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani hidup di dunia ini syarat dengan pergumulan. Banyak orang mengikuti perasaannya dalam menghadapi pergumulan. Tetapi Abraham dalam menghadapi pergumulan, sekalipun itu sangat menyedihkan, Abraham tetap menaati perintah Tuhan. Ayat 11. Abraham tidak hidup menuruti perasaannya. Ia selalu menundukkan perasaannya kepada firman Tuhan. Banyak orang Kristen mempunyai sikap bertentangan dengan sikap Abraham. Kalau itu perintah Tuhan, kalau itu perintah Tuhan, mereka lambat-lambat menaatinya. Tetapi kalau perintah atasan, bos, suami, dan lain sebagainya, mereka langsung menaatinya. Bagaimana dengan kita jemaat? Perintah Tuhan ya pasti dan amin. Hiduplah berdasarkan janji dan perintah Tuhan, maka hidup kita akan terjamin dan menjadi anak ahli waris kerajaannya. Jangan takut, Tuhan jaminan hidup kita. Amin. Mari kita bersama-sama bersaat teduh menghayati firman Tuhan di bawah tema jangan kamu takut. Dalam menghadapi tantangan sebagai orang percaya, punya keyakinan dan janji Tuhan untuk menyertai. Karena itu kita harus patuh dan taat, sabar menantikan pemenuhan janji Tuhan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menguatkan dan memberkati kita semua lewat firman-Nya hari ini. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami sebagai umat-Mu, sebagai orang percaya yang telah dipersekutukan di dalam Yesus Kristus, sungguh telah menerima jaminan hidup dan keselamatan hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Karena itu, setiap kami menghadapi pergumulan-pergumulan,
Kami senantiasa menantikan arahan dan tuntunan serta kekuatan pemeliharaan Roh Kudus, sehingga kami tidak akan mengambil keputusan berdasarkan perasaan kami, tetapi mau mengambil sebuah keputusan berdasarkan perintah dan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami umat-Mu, sehingga dalam menjalani hari-hari hidup kami selanjutnya, kami akan terus dikuatkan dan dibimbing dalam rel kebenaran Tuhan, sehingga kami tidak dapat menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu, menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami sebagai anggota jemaat-Mu dalam persekutuan jemaat Laharoitul Waru. Engkau mengenal, melihat keadaan dan situasi kami, pribadi lepas pribadi, mulai dari anak-anak balita sampai yang lanjut usia. Kami senantiasa berserah penuh hanya kepadamu ya Tuhan, dan hamba berdoa, semua hal-hal yang dibutuhkan anak-anak-Mu, Engkau senantiasa menyediakan dan memberkati mereka, sehingga ia semakin kuat dalam iman percaya, ia akan segala hal-hal yang akan Tuhan mau nyatakan dalam hidup mereka. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa dengan situasi pandemi COVID-19 ini, sungguh banyak yang merasa sesuatu hal yang merupakan beban berat, tetapi firman-Mu telah datang untuk memberikan kelegaan, untuk meringankan beban yang kami hadapi. Tuhan Allah Bapa dalam surga, jangan tinggalkan mereka. Jika ada yang berada di dalam penderitaan akibat sakit penyakit, Tuhan akan mau menolong dan memulihkan mereka satu persatu. Yang berada dalam kelemahan, kuatkan. Yang ada dalam sukacita karena berbagai-bagai anugerah dan berkat Tuhan, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, berkati lagi hidup kami sepanjang seminggu yang kami jalani ini, sehingga boleh diberkati oleh Tuhan, dan kami boleh berjumpa kembali pada minggu yang akan datang dalam persekutuan memuji menyembah-Mu Tuhan. Berkati semua majelis gereja yang boleh mengambil bagian dalam ibadah hari Minggu ini, dan juga kepada anak-anak kekasih kami, anggota PPGT yang boleh juga memimpin lagu sebagai singer, juga ya Tuhan sebagai pemusik rohanis kami. Tuhan memberkati semua operator ya LC dan sistem, Tuhan memberkati semua. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu, kiranya apa yang kami lakukan bersama-sama dalam ibadah ini semata untuk memuliakan Tuhan, dan kami akan percaya kami akan menerima berkat dari dalam ibadah ini. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, berkati bangsa negara kami, pemerintah kami, sehingga tetap dapat mengendalikan roda kepemimpinan menuju kepada negara yang akan mencapai cita-cita kemerdekaan. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu, dan kami kembali bersekutu, beribadah bersama-sama di dalam rumah-Mu yang kudus. Tuhan Allah Bapa dalam surga, inilah doa kami, ungkapan syukur kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah minggu kita pada saat ini. Dan jemaat, dengarkan petunjuk hidup baru dari Matius pasal 10 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Melakukan pelengkap kidung jemaat 248. Jemaat Tuhan, pergilah, jangan kamu takut untuk menyaksikan kebaikan Tuhan bagi dunia, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menutup ibadah kita, mari kembali memuji Tuhan, melakukan nyanyian syukur, jangan khawatir. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita bersama bersyukur kepada Tuhan oleh karena Bapak Pendeta Luther Lupi Barumbun STH boleh memimpin ibadah kita, dan kita pun bersama bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas tugas pelayanan yang telah kita angkat bersama mendukung terlaksananya ibadah kita pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa semuanya itu kita persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kebersamaan kita beribadah pada pagi hari ini, kita pun bersama bersyukur walaupun hanya melalui media online.
Tuhan senantiasa dimuliakan. Demikian, selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.